walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya mendustakan Al-Qur'an. Ya. Nah, di ayat ini menariknya orang-orang yang mendustakan biayatina yamassuhum. Ya, yamassu itu dari kata artinya disentuh. Massa itu begini artinya, Pak. Massa yamassu atau yamussu itu begini, disentuh. Ya. Kenapa disebut disentuh tapi dengan azab? Yamassuhumul azab, mereka disentuh dengan azab bima kanu yafsukun, terhadap apa yang mereka perbuat dari kefasikan. Ya. Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran itu banyak yang kata-kata azab itu menyentuh. Kenapa? Karena rasa sakit itu ada di bagian sentuhan kulit epidermis, betul nggak? Ya, ya kan? Kita kalau belajar biologi, rasa sakit itu ada di jaringan epidermis. Makanya bagaimana ketika orang-orang kafir itu harus diazab di akhirat, sementara mereka dibakar kulitnya hilang, berarti rasa sakitnya hilang. Supaya sakit terus gimana? Selama dosanya belum habis, ditumbuh balikkan dia punya kulit. Ada ayat yang bicara begitu. Ini ayat akhirat bermuatan sains. Ya. Dalam surat An-Nisa itu, ketika ada orang kafir, orang fasik diazab di hari kiamat di neraka, terbakar nih kulitnya, tapi sentuhan kulit itulah rasa sakit yang paling pedih. Makanya kata Allah apa? Kullama nadijat juluduhum. Ya, setiap kali terbakar habis julud. Julud itu artinya kulit. Bapak Ibu kalau punya kertas dikeliping, kemudian dikasih cover, namanya dijilid kan? Jilid itu artinya cover, kulit. Dan salah satu ilmu sains kenapa rasa sakit ada di jaringan epidermis, karena itulah nanti yang ada di neraka kulitnya sudah habis ditumbuhkan balik. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka habis terbakar, badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit baru yang lain. Kenapa? Karena pusat rasa sakit di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi qulubina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah alirkan kepada kita semua. Salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita melanjutkan kajian tafsir. Silakan dibuka dari surah Al-An'am, dimulai dari 48. Walaupun sudah kita ulas sedikit 48, tapi kita baca karena supaya nyambung temanya dengan 49. Kalau diputus khawatir kurang nyambung ya. Silakan dibuka dari 48. Kita baca dulu.
halaman 133 ya, betul ya, halaman 133 ayat 48. Sudah jumpa? Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ kita ulang. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من
min hisabika alaihim min syai'. Kita ulang dulu 3 kata. Wa ma min hisabika alaihim min syai'in fataqrudahum fatakuna minadh dhalimin. Baik. Kita langsung ke 48 ya. 48 itu adalah platform kurikulum kenabian dalam menyampaikan risalah dakwah Islam ya. Allah berfirman, wa ma nursilul mursalin, wa ma dan tidaklah nursil kami mengirim mengutus al mursalin para utusan, maksudnya para rasul, illa melainkan tugasnya apa? Mubasyirin, memberikan berita gembira, wa mundzirin, memberikan peringatan. Itu ya manhaj nubuwah namanya, kurikulumnya Nabi. Jadi kasih berita baik dulu, rangsangan, baru peringatan dan ancaman. Begitu ya kalau bahasa pendidikan ya. Reward ya before punishment ya, kasih dulu rangsangan kefadilahan baru ancaman kalau tidak mengerjakan. Semua nabi begitu, jadi jangan ngancam dulu dalam dakwah itu seperti itu. Kemudian Allah katakan faman amana, maka siapa yang amanah beriman, wa aslaha ya berbuat baik ya, fala khaufun, maka tidak ada khauf, rasa takut, walahum, dan tidak juga bagi mereka yahzanun ya, mereka yahzanun artinya sedih ya. Jadi ini tentang kurikulum Nabi, dan orang yang mengikuti Nabi adalah yang aslaha yuslihu islah, melakukan perbaikan di tengah masyarakat, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Mana buktinya nggak ada rasa takut? Mereka jalan ke Yathrib 450 kilo nggak takut mati, padahal hartanya nggak boleh dibawa, ya kan? Dimiskinkan, cuma bawa bekal seadanya. Nabi dan para sahabat berangkat tanpa rasa takut, dan nggak sedih juga. Ya, banyak kisah-kisah sedih. Saat mohon maaf Abdurrahman bin Auf ketika hijrah, istrinya nggak mau ikut. Putri Nabi Zainab ketika Nabi sudah dilantik sebagai Rasul, mereka ya, Zainab punya suami ini sudah menikah sebelum dari zaman Rasul diangkat, akhirnya harus berpisah karena tidak masuk Islam. Nah, udah biasa ya, yang namanya khauf wal huzn, rasa takut dan rasa sedih sudah menjadi bumbu kehidupan mereka. Jadi sudah nggak terasa lagi, nggak takut, nggak sedih ya. Nah, itu orang yang beriman. Nah, yang selanjutnya orang yang mendustakan. Nah, kita skip dulu yang 2 ini karena sudah kita bahas, nanti ayat berikutnya baru kita perdalam. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya mendustakan Al-Qur'an. Ya. Nah, di ayat ini menariknya orang-orang yang mendustakan biayatina yamassuhum. Ya, yamassu itu dari kata artinya disentuh. Massa itu begini artinya, Pak. Massa, yamassu atau yamussu itu begini, disentuh. Ya. Kenapa disebut disentuh tapi dengan azab? Yamassuhumul azab, mereka disentuh dengan azab bima kanu yafsukun, terhadap apa yang mereka perbuat dari kefasikan. Ya.
Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran itu banyak yang kata-kata azab itu menyentuh. Kenapa? Karena rasa sakit itu ada di bagian sentuhan kulit epidermis, betul nggak? Ya, ya kan? Kita kalau belajar biologi, rasa sakit itu ada di jaringan epidermis. Makanya bagaimana ketika orang-orang kafir itu harus diazab di akhirat, sementara mereka dibakar kulitnya hilang, berarti rasa sakitnya hilang. Supaya sakit terus gimana? Selama dosanya belum habis, ditumbuh balikkan dia punya kulit. Ada ayat yang bicara begitu. Ini ayat akhirat bermuatan sains. Ya. Dalam surat An-Nisa itu, ketika ada orang kafir, orang fasik diazab di hari kiamat di neraka, terbakar nih kulitnya, tapi sentuhan kulit itulah rasa sakit yang paling pedih. Makanya kata Allah apa? Kullama nadijat juluduhum. Ya, setiap kali terbakar habis julud. Julud itu artinya kulit. Bapak Ibu kalau punya kertas dikeliping, kemudian dikasih cover, namanya dijilid kan? Jilid itu artinya cover, kulit. Dan salah satu ilmu sains kenapa rasa sakit ada di jaringan epidermis, karena itulah nanti yang ada di neraka kulitnya sudah habis ditumbuhkan balik. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka habis terbakar, badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit baru yang lain. Kenapa? Karena pusat rasa sakit di sini. Saya masih ingat tuh pelajaran SMP apa SD belum ya, SMP ya, IPA biologi. Ternyata rasa sakit ada di kulit. Makanya di ayat ini Allah sebut yamassuhumul adzab, mereka akan disentuh. Ya. Ada juga di ayat lain kalau Allah mengancam azab dengan kata-kata apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim, fabashirhum. Nah, bashir itu dalam bahasa Arab artinya berikan mereka berita gembira. Masa orang diadab dikasih berita gembira, kan aneh ya, aneh. Nah, itu bisa penafsiran yang pertama, ketika ada Al-Quran mengancam azab orang-orang kafir dan orang pendosa, fabashirhum itu berita gembira, ejekan. Mana bisa kau gembira di akhirat, ya. Tetapi dalam bahasa yang lain, ya, basyir atau bisyar itu juga disebut dengan kulit. Ya, maka dikatakan orang-orang yang kafir nanti kulit mereka akan merasa sakit karena azab Allah yang pedih. Makanya di ayat ini Allah jelaskan detail. Sebenarnya harusnya orang-orang Arab yang kafir itu takut. Karena sudah Allah bilang yamassuhumul adzab, mereka akan disentuh azab karena perbuatan fasik yang pernah mereka lakukan. Nah, ini kan narasi-narasi ketika mereka disuruh beriman tapi nggak mau sama Rasul. Sebelumnya kalau ingat 2-3 pertemuan sebelum ini, mereka tuh banyak minta request sama Rasulullah. Kami mau beriman lah, tapi coba mukjizatnya tunjukin. Mana ilmunya, mana tanda-tanda kebesarannya, kan begitu. Kenapa Quran turunnya satu-satu? Kenapa nggak langsung aja gelondongan? Itu kata mereka. Nah, padahal semua narasi itu bukan untuk beriman sebenarnya, untuk mengolok-ngolok Rasulullah. Kalau Muhammad nggak betul-betul Nabi, mana ilmunya? Mana ilmunya? Aku dengar nabi-nabi dulu tuh bisa belah laut, bisa tidak mempan api, bisa hidupkan orang mati, gitu ya. Kalau bisa request ini itu. Ternyata pada ayat, justru pada ayat berikutnya yang 49 dan 50, justru di situ ayat Allah memerintahkan kepada Nabi, sampaikan, aku ini cuma nabi, gak bisa kalian request aku keluarkan tanda ini, ilmu ini, jurus ini, mujizat ini. Jadi ketika ada umat bilang, Muhammad kami mau beriman, tunjukin ilmunya. Nabi Muhammad tuh bukan khayalan fiksi yang bisa keluarkan ilmu sesuka umat request.
Allah akan berikan mukjizat sesuai dengan momentum kejadian dan kebutuhan. Itu menunjukkan apa? Yang kalian sembah tuh Allah, kekuatannya kekuatan Allah dikirim ke nabinya. Jangan memperbudak atau jangan mempertuhankan sang nabi. Karena ada umat tuh dulu Pak, gara-gara nabinya hebat, punya mukjizat, disembahnya nabinya. Ada tak? Ada. Bani Israel ya, menyembah Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kenapa? Tidak mungkin Isa tidak punya unsur Tuhan, wong dia bisa hidupkan yang mati katanya. Tidak mungkin Isa itu nggak Tuhan. Kenapa? Karena dia lahir tanpa ayah, berarti dia anak Tuhan. Kadang-kadang ada kekuatan-kekuatan magic yang kita kenal dengan mukjizat, itu dari Allah dianggap kekuatan pribadi si manusia Nabi ini, sehingga manusia melenceng, akhirnya menyembah Nabi. Nabi Isa itu termasuk mukjizatnya yang apa ya? Mukjizatnya beliau itu audio visual dan sangat sensasional lah. Bisa bicara waktu masih bayi, beliau lahir tanpa ada biologis bapak kan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang supak, orang sakit kulit dengan disentuh mengucapkan asma Allah. Orang yang melenceng menganggap Nabi Isa Tuhan. Sampai sekarang yang menuhankan Nabi Isa menganggap pengampunan dosa bisa ditebus oleh Nabi Isa, kan gitu ya. Nah itu, maka di ayat ini Pak, di ayat ke-50 ayat-ayatnya bilang apa? Bahwa aku, Nabi Muhammad suruh bilang, aku tidak punya perbendaharaan, Allah itu nggak punya. Aku cuma manusia sama kayak kalian. Lihat di ayat 50, apa kata Allah? Qul, katakan, maksudnya kepada Nabi Muhammad, la aqulu lakum, aku tidak berkata kepada kalian, indi khazainullah, indi, aku mempunyai di sisiku. Khazain itu artinya perbendaharaan, maksudnya keilmuan. Wahai masyarakat, aku tidak punya perbendaharaan Allah yang dimiliki Allah tuh nggak bisa. Jadi kalau kalian request, kenapa Muhammad Qurannya nggak turun sekali, kenapa nggak mujizatnya yang hebat? Dari dulu Bapak Ibu banyak kaum-kaum yang nantang nabinya minta mujizat, termasuk Nabi siapa yang mengeluarkan unta dari batu? Nabi Saleh ya, Nabi Saleh kan, mereka bilang gini, ya Saleh, kalau engkau bisa mengeluarkan unta dari batu kami beriman. Akhirnya Nabi Saleh minta, ya Allah betul nih, aku sudah memprospek mereka, gitulah kira-kira. Mereka minta keluarkan unta dari batu, Allah berikan mujizat, keluar unta dari batu. Tapi Allah turunkan syariat menguji mereka, kan udah dituruti nih. Syaratnya biarkan unta itu minum di sumur setiap hari Sabtu, kalian jangan ikut minum, jaga untanya jangan diapa-apain ya. Tapi ternyata kaumnya Nabi Soleh mangkir, masa sumur bagus-bagus untuk unta kita nggak boleh minum? Kan maksudnya di Jumat kalian timba simpan kan, nanti hari Sabtu pakai bekal itu, biarkan untanya minum. Ini titipan Allah ini kepada Nabi Soleh. Tapi memang kadang-kadang umat itu begitu, udah ditunjukkan mukjizat, unta itu keluar dari batu, memang keluar dari batu dengan kekuatan dari Allah melalui Nabi Soleh ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka langgar. Udah singkirkan untanya, kita mau minum juga, masa kita kalah sama hewan? Yang kedua, untanya bukan dijaga, disembelih ya. Makanya akhirnya diceritakan dalam Al-Quran kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. Nah ini, فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم, ketika berkata kepada mereka Rasulullah, maksudnya Rasul Allah yang namanya Nabi Soleh. Naqatallah, ini unta dari Allah, wasuqyaha, dan pemberian minumnya, jangan minum. Tapi apa yang mereka lakukan? Fadamdama alaihim rabbuhum
ya bidzambihim. Habis itu apa lagi? Lupa saya itu. Wasuqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi dan Allah, mereka sembelih unta mukjizat itu, dimakan sama mereka. Orang disuruh jaga, nggak boleh minum, ketika untanya minum malah diminum, malah dipanggang sama mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum. Kemudian Allah azab mereka semua. Jadi manusia-manusia yang minta nantangi mukjizat itu udah banyak. Nabi termasuk kena. Karena mukjizat Nabi itu mereka anggap tidak spektakuler Quran, padahal itu mukjizat paling spektakuler. Sampai sekarang barang ini ada, kita kaji ya. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya membelah laut, sekarang masih bisa kita rasakan nggak mukjizat itu? Nggak bisa ya. Tapi kita diberikan, kita bisa menyelami mukjizat itu, membawa kita dari kegelapan ke cahaya. Itulah Al-Quran ya. Maka Allah perintahkan, aku tidak memiliki khazainullah, perbendaharaan kekuatan Allah. Bahkan Nabi bilang, wala a'lamul ghaib, aku juga tidak tahu perkara yang ghaib. Ini saya tekankan, dalam akidah iman kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib mengimani Rasulullah tidak tahu perkara yang ghaib kecuali dari sisi Allah. Itu dia lengkapnya, jangan dipotong. Rasulullah tidak tahu perkara yang ghaib. Terus gimana Nabi mengabarkan akhir zaman? Ya, illa minallah, kecuali kabar ghaib itu diberikan oleh Allah. Kalau pribadi Nabi, Nabi tidak punya ilmu menebak menerawang yang ghaib, nggak punya ilmu, nggak punya itu. Supaya apa? Supaya orang tidak mempertuhankan Rasul. Semua kekuatan dipusatkan ke Allah. Wala a'lamul ghaib. Contohnya apa? Pernah dengar Aisyah dituduh berzina? Ketika perjalanan perang, Aisyah ketinggalan malam-malam, semuanya hilang karena gelap ya, karena di untanya tuh ada keranda, disangkanya Aisyah sudah naik, karena saking Aisyah itu langsing sehingga tim protokoler istri Nabi itu nggak terasa kalau sudah Aisyah sudah naik. Waktu itu kalungnya beliau kan lepas, ingat kan kisahnya? Kapan-kapan lah, itu tafsir surat An-Nur, namanya hadithul ifki. 1 bulan Nabi menghajar Aisyah, senyum Nabi hilang. Nabi tinggalkan ranjang Aisyah 1 bulan. Karena apa? Ketika Nabi dan para sahabat sampai, 5 jam mencari-cari Aisyah nggak ada. 5 jam kemudian baru datang. Beliau itu bersama seorang sahabat berdua. Padahal posisinya Aisyah di atas unta, sahabat itu nenteng di bawah. Tapi manusia menghukumi apa? Kalau ada laki-laki dan perempuan 5 jam tidak nampak, tiba-tiba nongol berduaan, disangkanya apa? Ya udah gitu. Nabi nggak tahu yang gaib. Nanti lihat surat An-Nur atau buka di Google, hadithul ifki namanya. Ifki itu adu domba yang memang mau menjelekkan istri Nabi. Ternyata ada orang munafik yang panas-panasin, betul tuh istri Nabi itu berzina. Padahal sahabat itu memang ketinggalan rombongan. Waktu dia lewat di situ, dia lihat ini ada ibunda Aisyah. Kalau ditinggal ya dosa, kalau dibawa fitnah, kan bingung kan? Dibawa, dengan dia turun, Sayyidah Aisyah di atas. 1 bulan, Mbak, semua orang membenci Aisyah, termasuk ayahnya Abu Bakar. Nabi nggak mau tersenyum kepada Aisyah, sampai kata Aisyah, air mataku sudah habis. 9 hari beliau nangis. Ya 9 nih, 3 kali 3 maksudnya. Beliau nangis, air matanya habis. Sampai apa? Allah turunkan ayat hadithul ifki, surat An-Nur. Setelah turun ayat, absyir ya Aisyah
bergembiralah kamu, qad anzalallahu anka ayatan, Allah telah turunkan ayat tentang kamu. Kata Aisyah, barulah hari itu senyum Nabi aku nampak lagi. Tandanya apa? Nabi tidak tahu yang gaib, tunggu wahyu turun. Yang kedua, perang Uhud, Nabi nggak tahu yang gaib. Kalau tahu, Nabi bilang, nanti kalian kalau betul-betul turun mati kita. Iya kan? Pasukan pemanah turun. Nabi tidak tahu yang gaib. Kalau Nabi tahu yang gaib, tidak berdarah di perang Uhud. Beliau bisa lihat dia akan pukul ke sini 2 menit kemudian gitu. Tapi tidak. Kalau ada perkara gaib yang dikabarkan oleh Nabi kepada sahabat, itu perkara gaib atas izin Allah. Itu ayatnya tuh 50. Tujuannya apa? Supaya orang tidak mempertuhankan Nabi. Ya. Makanya dalam tafsir maksudnya apa? Wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu yang gaib. Kata Imam Ibnu Katsir, wala aqul, dan aku tidaklah berkata inni a'lamul ghaibah, aku enggak tahu yang gaib, innama, melainkan zalika min ilmillah, yang demikian itu kalau ada ku kabarkan kalian itu ilmu dari Allah, kadang-kadang dikirim lewat Jibril. Jadi bukan Nabi bisa terawang, Nabi ini begini sebentar ya, enggak ada gitu. Nabi kalau diam menunggu wahyu. Jadi bukan pandai-pandai Nabi. Ya, tidak ada yang tahu yang gaib. Jin pun nggak tahu yang gaib. Jin nggak tahu yang gaib. Jin makhluk gaib, tapi dia tidak tahu yang gaib. Contohnya apa? Jin di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan waktu wafat di atas kursinya kan, beliau berdiam diri, menyembunyikan ada kitab yang bisa dipergunakan sihir oleh manusia di bawah singgasananya. Itu telah bertahun-tahun. Mereka kira Nabi Sulaiman itu masih berdiri, masih duduk di situ. Maka ketika satu hari tersentuhlah Sulaiman, jatuh jasadnya, ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat lama. Dan jin-jin itu nggak ada yang tahu. Ya, karena di kalangan jin, ya, ada yang dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman karena beliau bisa berkomunikasi dengan itu. Tapi ternyata apa? Ketika dipegang, ternyata qad mata Sulaiman, Nabi Sulaiman telah wafat dan kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Biar mereka terus bekerja. Tandanya apa? Nggak tahu. Terus bagaimana tentang dukun-dukun ahli nujum? Nah, itu jin yang mencuri dengar dulu. Sebelum ya lauh mahfuz itu dijaga oleh malaikat pemanah. Sekarang nggak bisa lagi. Kalau dulu di zaman Nabi Musa, dukun-dukunnya lumayan tokcer karena apa? Mereka bisa mencuri, lihat ke kitab di tempat kitab takdir itu ditempatkan di lauh mahfuz. Mereka mencuri dengar. Mereka bocorkan kepada ahli nujum zaman Nabi Musa. Ya. Tapi banyak ulama yang menentang. Kenapa? Bahkan sihirnya Nabi di zaman Nabi Musa yang dihadapi Nabi Musa, sihir-sihirnya itu yang ketika tongkat jadi ular kan, itu bukannya betul-betul tongkat jadi ular, tapi mata yang melihat disihir tuh. Itu kata ahli tafsir. Jadi itu sebenarnya nggak berubah, cuma mata orang yang melihat disihir, seolah-olah tongkat kayu itu menjadi ular. Tapi tongkatnya Nabi Musa betul-betul berubah, makanya tukang sihirnya kabur semua, ikut beriman, takut dia. Ya, nah, jadi di sini Nabi mengatakan wala a'lamul ghaib. Ya. Kemudian aku juga bukan malaikat, lihat ayatnya, wala aqulu lakum inni malak. Aku juga mengatakan kepada kalian inni malak, aku bukan malaikat. Karena mereka pikir Nabi kenapa nggak diutus dari kalangan malaikat biar lebih mulia. Masa Muhammad kok jadi nabi, manusia, aku juga manusia, aku aja lah jadi nabi. Gitu kata mereka. Padahal hikmahnya Bapak Ibu, kenapa Rasul dijadikan dari kalangan manusia? Kenapa? Dulu pernah kita bahas. Apa hikmahnya? Supaya bisa dicontoh cara ibadahnya. Bapak Ibu pernah dengar ibadahnya malaikat, sholatnya? Sekali sholat berapa tahun? Sekali ruku 50 tahun. Sanggup kita?
Kalau Rasul kita dari kalangan malaikat, contoh begini, sholatlah sebagaimana aku sholat, kata malaikat. Allahu Akbar, 50 tahun ruku, patah pinggangmu. Iya kan? Malaikat itu kata Nabi 100 tahun disuruh sujud, kalau nggak disuruh bangkit nggak bangkit. Loh kok bisa? Ya bisa lah, nggak ada nafsu, nggak punya istri, nggak ada syahwat, nggak ada lapar. Bisa. Kalau kita sholat, imam baca 2 halaman aja udah keingat kompor, istri, anak, cicilan, tagihan, pinggang sakit, lama kali lah mau makan malam, macam-macam. Kenapa? Kita disertai nafsu dan syahwat, sementara malaikat tidak. Makanya itulah diutus Allah dari kalangan kamu supaya kau tuh mudah nirunya, kan gitu kan? Ba'atsallahu rasulam min anfusikum. Allah mengutus nabi dari kalangan kalian sendiri. Supaya apa? Nabi kan punya istri juga, punya kebutuhan juga, fisiknya terbatas, ada hawa nafsunya juga walaupun sangat maksum dan terjaga, tapi punya kebutuhan hajat manusia yang sangat manusiawi. Nah, ikutlah ibadahnya itu. Sudah manusia aja kita nggak bisa ngikutin, Bapak Ibu. Nabi 1 hari istighfar 100 kali. Coba kita yang sering istighfar, kadang-kadang susah konsisten. Nabi kalau sholat malam minimal 1 juz, maksimal 5 juz. Hadis Huzaifah, Nabi sholat baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 5 juz. Yang manusia aja kita nggak sanggup. Kami kira ya Muhammad engkau malaikat, barulah kami beriman. Maka disuruh bilang, ya, wala aqulu lakum inni malak, aku tidak katakan kepada kalian aku adalah malaikat. Enggak, aku bukan malaikat. Tetapi in attabi'u, melainkan aku hanya mengikuti, ya, illa ma yuha ilayya, apa-apa yang diwahyukan kepada aku. Apa yang dikirim Allah petunjuknya, itulah aku berlakukan sama kalian. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya manusia tidak mempertuhankan Rasul. Hati-hati, karena ada juga orang yang bisa gulu, berimannya gulu. Gulu tahu? Berlebihan, melampaui batas. Ya. Ini Rasul, jangankan Rasul, yang bukan Rasul aja ada yang dijadikan Tuhan. Contohnya apa? Samiri, anak sapi kok. Patung anak sapi dijadikan Tuhan oleh Bani Israel. Yang zaman now nih, 10 tahun belakangan. Siapa namanya? Syekh Baba, tahu nggak? Itu disembah kakinya. Di mana? Di India ya. Syekh Baba itu betul-betul manusia yang disembah orang. Karena apa? Karena punya kekuatan magis katanya. Dia bisa keluarkan kendi, kendinya dikobok keluar duit. Wah. Dari kendi dikeluarkan emas. Emasnya nggak dikasih ke orang, disimpan dia. Nah, ya itu kan belum tentu betul. Kalaulah betul, dia dibantu syaitan. Sama ketika nanti kita dikatakan Dajjal itu punya ilmu turunkan hujan. Kalau kita tahu ilmunya, ya memang dia Dajjal, tapi dia sakti. Bukan berarti aku bertuhankan dia. Kesaktian itu ujian. Betul tidak? Makanya ayat ini mencegah manusia agar tidak gulu mempertuhankan Nabi. Apakah ada di antara sahabat yang gulu? Hampir ada, hampir. Contohnya ketika Nabi mau wafat. Setelah Nabi wafat, maaf, setelah Nabi wafat kan ada yang mengatakan, siapa yang bilang Nabi wafat aku pegal lehernya? Umar kan? Jangan bilang Nabi wafat, Nabi itu nggak wafat. Loh, Nabi kan manusia yang tidak akan mati, selalu hidup, hanya Allah. Hampir kan? Hampir gulu kan? Hampir diingatkan oleh Abu Bakar. Langsung Abu Bakar tausiah, man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang selama ini menyembah Muhammad,
fa inna Muhammad qad mat, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah maha hidup tidak akan pernah mati. Kemudian dia sebut ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, sungguh Muhammad Nabi itu hanyalah seorang rasul. Afa immata, apakah ketika ia wafat, au qutila, atau terbunuh, au qutilal qalabatum, kalian akan kembali kepada keyakinan kalian? Tidak kan? Luruskan. Walaupun ada ketika Nabi wafat yang akhirnya murtad lagi, ada, karena menuhankan Nabi. Ayat ini tugasnya untuk apa? Untuk meredam kesalahpahaman akidah itu. Makanya lihat di ayat 50 ini, Nabi membesarkan kebesaran Allah dan menempatkan posisi beliau walaupun istimewa tapi hanya manusia, tidak punya unsur ketuhanan. Yang pertama, aku tidak memiliki khazainullah, perbendaharaan Allah. Yang kedua, wala aqulu wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu perkara yang ghaib. Yang ketiga, wala aqulu lakum inni malak, aku bukanlah malaikat. Yang keempat, aku cuma menerima yang diwahyukan. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Kemudian ditutup, qul hal yastawil a'ma wal basir, katakan apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Maksudnya yang bisa mengambil melihat hidayah atau yang tidak bisa. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Ya, bahkan kata Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini, ya, sesungguhnya Nabi sedang berkata dengan tegas, innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanya manusia biasa. Kalau Allah tak kirim berita gaib wahyu melalui Jibril, aku tak tahu persis sama kayak kalian. Ya, ayat tentang ini banyak kan? Salah satunya Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, katakanlah Muhammad, aku bashar. Bashar itu artinya apa? Manusia sama kayak kalian. Tapi bedanya yuha, diwahyukan kepadaku, yaitu Quran dan Risalah. Bedanya itu. Ya. Makanya disadarkan dengan ayat ke-50 ini. Begitu ya. Lanjut. Ayat berapa? Masih ada waktu? Pertanyaan dulu aja lah, suara udah habis juga sekarang gitu Pak, cepat hilang ya, silakan, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan akal, di dalam Al-Quran itu banyak menyebutkan akal, namun ada satu kelompok juga yang dihukumi menyimpang karena akalnya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, kelompok yang dikritisi terlalu menuhankan akal itu Mu'tazilah. Kenapa? Karena al-aqlu muqaddam alal wahyi. Mereka itu mengutamakan akal daripada wahyu. Kita memang pakai akal untuk menangkap sinyal-sinyal hidayah, tetapi akal itu harus berada tahtal wahyi, di bawah wahyu. Semua yang disyariatkan pasti make sense dengan akal, walaupun ada syariat yang gak masuk akal. Ya. Nah, ketika ada syariat yang tidak masuk akal, kita dahulukan mana? Wahyu atau akal? Wahyu, harusnya begitu. Makanya nggak boleh akal tetap dipakai. Makanya banyak afala taqilun gitu ya. Apakah kalian tidak berpikir? Afala yatafakkarun. Kenapa kalian nggak memikirkan? Tapi bagaimana menangkap hidayah itu? Kita nggak boleh menuhankan akal. Kalau kita menuhankan akal, niscaya Isra Mi'raj kita tolak semua. Iya kan? Belum ada sampai sekarang sains yang bisa tembus sampai ke lapisan langit kedua, ketiga, keempat. Kalaupun tembus sekarang, film-film tentang astronot itu perjalanannya lama. Coba sekarang ada nggak pesawat yang bisa ke langit ketujuh secanggih apapun dalam setengah malam?
nggak bisa. Ya makanya di bab itu akal kita nggak masuk kan, tapi kita mendahulukan wahyu. Wahyunya siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, makanya wujudlah Al-Imam Al-Asy'ari untuk membantah kaum akaliyun Mu'tazilah itu. Ya, makanya kalau teman-teman belajar ya akidah Asy'ariyah, beliau itu merumuskan sifat yang 20 itu untuk mendebat kaum Mu'tazilah. Ya, walaupun kita sebagai orang beriman tidak perlu pakai teori-teori begitu sebenarnya. Kita beriman kepada Allah harus begini teorinya, sifat 1, sifat 2, tauhid 1, 2, 3, rububiyah. Nggak perlu begitu sebenarnya. Itu teoritis saja. Dan kalangan ini sering bertengkar nih. Kalangan yang tauhid 3 dengan Asy'ari bertengkar, sama-sama menyesatkan akidah kan? Semua itu hanya teori-teori untuk memahamkan umat tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada kaum yang mendahulukan akal, yaitu Mu'tazilah, dan kita tidak diperkenankan seperti itu. Kita tunduk kepada wahyu walaupun kita tetap menggunakan akal. Ya. Ada lagi? Boleh singkat padat. Tuh. Waalaikumsalam. Mengenai berapa sih umur Bibi Aisyah dinikahi Nabi? Soalnya orang kafir kalau menghujat Nabi itu menikahi anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Nabi menikahi Aisyah itu di umur ke-9 tahun. Ya. Tetapi ya ada beberapa aspek biologis yang tidak langsung Nabi tunaikan. Karena menikah dengan Aisyah itu ada skenario Allah. Jadi nggak sembarang kalau Nabi nafsu begang gitu. Nabi diarahkan Allah dengan takdirnya yang maha indah, harus punya kader istri yang otaknya otak komputer. Kenapa? Kelak nanti kalau Nabi wafat, ilmu hadisnya harus sangkut di otak dia. Aisyah dikenal dengan seorang gadis dengan otak yang super cerdas. Akhirnya ratusan ribu hadis keseharian Nabi terekam di otaknya Aisyah. Itulah sengaja kenapa Allah memilihkan Aisyah, karena setelah Nabi wafat, Aisyah kan bikin majelis simaul hadis. Jadi di rumah ditutup hijab, sahabat di depan dengarkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi tentang junub, tentang begini, tentang sholat, tentang ibadah, tentang akidah. Aisyah banyak. Coba lihat di Sahih Bukhari, hadis riwayat Aisyah bersaing dengan riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Kenapa? Menikah dengan Aisyah bukan nafsu, tapi skenario Allah untuk menjaga agama. Coba kalau Nabi menikahnya tidak dengan Aisyah, dengan istri pelupa. Ditanya sama sahabat ketika Nabi wafat, Nabi mandi junubnya gimana? Gimana ya? Lupa pula aku masak waktu itu gitu. Nah, jadi begitu Pak ya. Walaupun ketika 9 tahun ya, dan saat itu kan nggak ada undang-undang kayak kita sekarang ya. Dulu banyak orang-orang kita di kampung nikahnya masih muda lagi, umur 13, 15 pun ada ya. Tapi sekarang kan ada klausal batas ya, sehingga kita melihat dalam hukum negara itu negatif gitu ya, itu negatif. Sekarang jangan 17 tahun nikah muda aja jadi masalah, kalau bisa jangan katanya kan, kalau bisa jangan. Padahal ya hari ini banyak orang-orang yang berzina akhirnya hamil duluan atau sudah berzina padahal dia belum menikah, karena nikah dipersulit hari ini. Jadi begitu, Nabi menikahi Aisyah bukan karena nafsu. Buktinya apa? Urusan biologis belum tunaikan ya, tapi ketika sudah cukup baru beliau melakukan itu ya. Jadi tujuannya adalah ingin menjaga risalah agama ini dengan Allah takdirkan istri yang cerdas ya. Demikian gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.